Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1587 masuk ke perangkap. Akhirnya kamu muncul, kata Thomaskin. Lalu kalau keluar, mau bagaimana? Kamu masih ingin menyerang orang-orang keluarga Zhou dengan membabi buta. Sekarang kamu sudah memukul orang, jangan pikir kamu bisa pergi. Keluarga Zhou bukan orang yang tidak bisa diperlakukan seenaknya, di mana kamu bisa datang dan pergi seenaknya saja. Kata Mixon Zhou mencibirnya. Cucuku, ada apa? Kata Teddy Zhou, sebagai patriark dari keluarga Zhou, sekarang ada seseorang memukuli keluarga Zhou. Tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kakek, aku tidak ingin memberitahumu persoalanku dengan dia, aku sama sekali tidak mau mengatakannya kepada kalian, tapi tidak disangka dia berani datang kemari, tentu keluarga Zhou tidak akan segan-segan. Kata Mixon Zhou. Benar, yang dikatakan Kak Miskon benar, Patriark, sekarang orang ini sudah menginjak-injak kita sama sekali tidak bisa melepaskan dia. Ada seseorang yang setuju. Mixon, ini urusanmu. Kalian para junior bisa mengatasinya. Bunuh orang, kata Teddy Zhou dengan tenang. Ya, kakek. Kata Mixon Zhou dengan lembut, lalu menoleh melihat ke arah Thomaskin. Tampaknya keluarga Zhou terlalu banyak menindas orang. Di mata kalian, orang biasa tidak berharga. Bilang bunuh, langsung bunuh. Kalau begitu hari ini, sepertinya aku bisa membunuh kalian semua tanpa alasan. Thomaskin tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Thomaskin, sejak kamu masuk ke rumah keluarga Zhou, tidak diragukan lagi kamu pasti akan mati. Mixon Zhou mencibir, bahkan jika mati, aku juga akan menarikmu, kamu mati, aku akan menarikmu ke bawah untuk menemaniku. Sejak kamu menyentuh wanitaku, aku tahu, keluarga Zhou habis sudah. Thomaskin berdiri tanpa melawan, bahkan tanpa rasa takut menghadapi ratusan anggota keluarga Zhou. Luke, Gilbert, Levi, Lennon, kalian berempat, ikut denganku, bunuh anjing ini, beraninya membuat onar di rumah keluarga Zhou, kita akan kirim dia ke asalnya. Mixon Zhou melangkah, dia mendekati Thomaskin, dan saat ini, keempat saudaranya ada di belakangnya. Saat ini mereka bersiap menyerang Thomaskin yang berada di tengah. Mixon Zhou tahu bahwa Thomaskin hebat, dia jelas bukan lawannya, tapi jika menyerang dengan 5 orang sekaligus, dia pasti tidak bisa, dan dia jelas bukan lawan Asteris, tapi dia jelas tidak bagus untuk 5 orang bersama-sama, 5 orang dari mereka pasti akan bisa menaklukkannya. Lihat saja, Mixon. Hehehe. Kebetulan beberapa hari ini tanganku gatal. Membunuhnya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, sepertinya hari ini kita akan bermain dengannya. Jangan-jangan dia terlihat kuat, tapi sebenarnya tidak berguna. Hahaha. Mixon Zhou dan yang lainnya mengepung Thomaskin, mengejek dan mencemoohnya. Saat ini orang-orang di sekitar juga tertawa, tapi dia tidak peduli. Mata Mixon Zhou terlihat dingin. Dia menunggu saat ini, dirinya bukan lawan Thomaskin, jika langsung mencari seseorang yang bisa menghentikan Thomaskin, dia pasti akan ditertawakan orang-orang. Jadi Mixon Zhou memulai bertindak dengan wanita Thomaskin, jika pria ini cukup sombong, jika dia berani, pasti tidak akan menyerah, saat tiba waktunya, asalkan dia berani mendatangi keluarga Zhou, maka tidak diragukan lagi dia akan mati. Mengundangmu masuk ke perangkapnya, ini strateginya, jika dia tidak berani datang, dia membunuh wanitanya, energinya akan habis, tapi sekarang sepertinya pria ini benar-benar berani datang ke kediaman keluarga Zhou untuk membuat perhitungan, bukankah itu menyenangkan? Semuanya sesuai dengan dugaannya, hanya dengan masuk ke dalam kediaman keluarga Zhou, apa dia bisa keluar hidup-hidup? Bukankah itu hal yang tidak mungkin terjadi? Karena gegabah, dia jadi membuat kesalahan, Thomaskin pasti akan mendapat bayaran atas kecerobohannya.
Thomas Kin tidak pantas mencari masalah dengan keluarga Zhou. Orang ini cukup hebat, kalian berhati-hatilah, jangan sampai dia melukai kalian. Kata Mixon Zhou dengan pelan. Tenang saja, Mixon, kita sudah bergabung, bahkan para pemuda dari seluruh kota Donghai, juga tidak ada yang menandingi kita, bukan? Kecuali kakak yang jauh berada di ibu kota kekaisaran, siapa lagi yang bisa menjadi lawan kita? Gilbert Zhou mencibir, dia memimpin, 5 orang mulai mengunci Thomas Kin dari depan, belakang, kiri, kanan, membuatnya sulit bergerak. Keluarga Zhou yang terhormat, kamu akan membayar semua yang sudah kamu lakukan hari ini. Thomas Kin mengepalkan kedua tangan, lalu menyerangnya dengan sekuat tenaga. Bab 1588 berhenti menyakiti keponakanku. Hati-hati. Mixon Zhou berteriak pelan, tetapi sudah terlambat. Pukulan pertama Thomas Kin mengenai bahu Gilbert Zhou, dengan suara krek, bahu Gilbert Zhou langsung hancur dan patah. Tinju Thomas Kin terlalu kuat, terlalu keras, seperti batu, dan wajah Gilbert Zhou pucat, dia sama sekali tidak bisa menghindar. Gilbert Zhou kembali memukulnya, Thomas Kin sama sekali tidak menghindarinya, dia berbalik, dia sudah mengurangi sebagian besar kekuatannya, lalu memukul Gilbert Zhou dengan sikunya. Gilbert Zhou terjatuh, darah menyembur keluar dari dadanya, badannya langsung tergeletak ke tanah cepat. Tepat, kejam. Setiap serangannya sangat mendominasi, dengan kekuatan penuh. Ekspresi semua orang berubah. Sebelum Mixon Zhou dan keempat orang itu menyerangnya, Gilbert Zhou sudah terjatuh. Tidak hanya mereka, tetapi para tetua keluarga Zhou yang menyaksikan pertempuran, bahkan lebih terkejut, anak ini, cara menyerangnya terlalu kejam, dan kecepatannya membuat anak ini terlalu kejam untuk memulai, kecepatannya sungguh tidak terduga. Bunuh. Mixon Zhou mengikutinya dari belakang, mereka menyerang belakang Thomas Kin, Gilbert Zhou berteriak kesakitan, memilukan hati semua orang. Baru saja dia tampak sombong, sekarang dia juga orang pertama yang jatuh terkulai. Mixon Zhou tahu dia tidak bisa memberi kesempatan pada Thomas Kin untuk melawan lagi. 4 orang, 8 tinjuan, seperti hujan besar, dengan gila menyerang Thomas Kin. Tapi Thomas Kin dapat menangkis tinju setiap orang, dan masih bisa berjalan dengan percaya diri. Tekanan 4 orang itu, sama sekali tidak sebesar bayangannya, mereka juga tidak menduga hal ini. Di hadapan banyak orang, 4 pemuda dari keluarga Zhou, mereka menyerangnya dengan kekuatan besar, tapi tanpa bisa dijelaskan. Sekarang Thomas Kin dengan mudahnya menghancurkan mereka. Tampak kacau, tapi ini adalah jurus misterius. Thomas Kin sama sekali tidak bergerak, kecepatannya saja sudah membuat mereka berempat kewalahan. Buk, buk, buk. Dengan secepat kilat, Thomas Kin menyerang mereka, memukul dada ketiga orang itu, lalu ketiganya terjatuh, terkena serangan tenaga dalam yang dahsyat, dan mengalami luka dalam yang sangat serius. Segera setelah itu, dia menendang mereka, tulang paha 3 orang itu diputuskan oleh Thomas Kin, memutuskan daging, otot dan darah yang menyatu, itu benar-benar menyakitkan, dan menyayat hati. Mixon Zhou mundur, tetapi Thomas Kin tetap mengejarnya, sekarang hanya dia satu-satunya yang tersisa. Melihat keadaan 4 orang yang mengenaskan, Mixon Zhou pun menjadi sangat ketakutan. Thomas Kin terlalu kuat, benar-benar seperti iblis. Mereka berempat mendapat serangan yang hebat, mereka semua menjadi lumpuh. Sekarang yang bisa diyakini Mixon adalah lari. Dia tidak bisa mengalahkan Thomas Kin, dan keempat saudaranya sudah dilumpuhkan. Jika dia terus melawan Thomas Kin, bukankah itu cari mati? Mau lari sekarang? Tidak ada jalan keluar. Ketika Thomas Kin berbalik, langkahnya secepat kilat, dengan cepat mengejar Mixon Zhou. Wajah Mixon Zhou tampak pucat, dia terlihat panik. Tidak. Mixon Zhou berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa. Thomas Kin mencengkram Mixon Zhou, dengan kencang menggenggam bahunya,
dan langsung menghancurkan bahu Mixon Zhou, membuat Mixon menyeringai kesakitan. Namun, Thomaskin tidak berhenti sampai di situ, dia masih mengeluarkan tinjunya, melepaskan lengannya, jeritan pilu pun terdengar, membuat semua anggota keluarga Zhou bergidik. Sakit. Selamatkan aku, kakek selamatkan aku. Wajah Mixon Zhou berubah menjadi biru, dia berkeringat, badannya gemetar, dia sama sekali tidak bisa bergerak di bawah kendali Thomaskin. Cepat, Charmason Zhou, cepat selamatkan Mixon. Teriak Teddy Zhou, pupil matanya menyusut, tetapi Mixon Zhou adalah cucu kesayangannya. Saat ini disiksa oleh orang luar, hatinya merasa marah. Anggota keluarga Zhou juga marah akan hal ini, mencari masalah dengan keluarga akhirnya hanya kematian. Berhenti menyakiti keponakanku. Mata Charmason Zhou berkilat-kilat, menatap Thomaskin dengan sangat dingin, keluar aura ingin membunuhnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.